إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh takwa adalah sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu." Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena bekal yang paling baik untuk akhirat kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Masjid Syarifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang berbeda-beda dalam keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala bedakan Makkah, Madinah dengan tempat-tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bedakan Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bedakan rumah Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan masjid dengan keutamaan dengan tempat-tempat yang lainnya di muka bumi ini. Begitu juga dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala bedakan antara waktu dengan waktu-waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bedakan bulan haram dengan bulan-bulan yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala bedakan hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya dalam satu pekan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan pada hari tersebut dan pada tempat tersebut, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melainkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa memanfaatkan waktu dan tempat tersebut sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, yang mana itu tersebut adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbuat zalim. Janganlah kalian melakukan kejahatan pada 4 bulan tersebut terhadap diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhutbah di Haji Wada, beliau menyebutkan, inna zaman, sesungguhnya zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad istadara ka hayatihi, telah berputar sesuai atau sebagaimana keadaannya, yauma khalaqas samawati wal ard, sesuai apa yang telah ditentukan atau tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi.
Minha arba'atun hurum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, dan 3 bulan di antaranya berturutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Maka saat ini kita berada pada bulan Muharram. Patut bagi kita untuk memperhatikan, karena bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul ashhuri afdal?" kata Abi Dzar. Bulan apa yang paling afdal? Bulan apa yang paling mulia? Kata Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa afdalul ashhur syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram." Bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang kalian menamainya dengan bulan Muharram. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya, yang mana pada ayat tadi, pada dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kalian. Maka para ulama menjelaskan, menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain itu hukumnya haram kapanpun waktunya. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan pada 4 bulan tersebut karena mulianya bulan tersebut. Maka tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, kezaliman, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tentu akan berlipat. Di sisi lain berarti kita pahami, tatkala seseorang beramal saleh, berbuat kebajikan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tentu akan berikan pahala yang lebih besar tatkala dia mengerjakan amalan kebajikan. Dan di antara amalan sunnah yang agung, yang mana seseorang bisa mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan sunnah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah berpuasa, ialah mengerjakan amalan puasa. Dan di antara keutamaan puasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah." Barang siapa yang dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 kharifa, sekitar sepanjang 70 tahun perjalanan. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka tatkala dia berpuasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ada puasa sunnah di bulan haram atau di bulan Muharram ini. Berpuasa di bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebaik-baik bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, "Ayyu salatil afdal ba'dal maktubah?" Salat apa yang lebih utama setelah salat wajib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalus salati ba'da salatil maktubah salatu fi jawfil lail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang utama setelah salat wajib 5 waktu adalah salatu fi jawfil lail, salatnya seseorang di penghujung malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, "Ayyu siyami afdal ba'da syahri Ramadan?" Kemudian puasa apa yang lebih utama, yang lebih mulia setelah puasa di bulan Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Adalah puasa di bulan Muharram adalah puasa yang baik, memiliki keutamaan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dia yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan baginya, a'addallahu lahum maghfirah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan terhadapnya, wa ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada bulan ini terdapat satu hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersemangat untuk berpuasa. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk ikut turut serta berpuasa. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengajarkan anak-anaknya yang belum balik untuk berpuasa di bulan ini. Di bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Hari tersebut adalah hari Ashura. Adalah tanggal 10, berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran atau dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan hari tersebut 10 Muharram adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berpuasa di bulan Muharram, ini menunjukkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahagia kepada kita. Ketika seseorang mengerjakan atau mengamalkan puasa sunnah di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiyamu yaumi Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram, ayyukaffira as-sanata allati qablah, agar diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Dan di antara amalan sunnah, ketika seseorang ingin melakukan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram, adalah seseorang berpuasa di hari sebelumnya, atau yang dikenal dengan hari Tasu'a, atau disebut dengan pada tanggal 9 di bulan Muharram. Ini merupakan amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqitu aw la in ishtu ila qabilin, seandainya umurku atau aku masih hidup pada tahun yang akan datang, la asumanna yaumat tasi', maka sungguh aku akan berpuasa pada tanggal ke-9 di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dia tidak terasa lagi, kita pada hari-hari ini sudah mendekati pada tanggal 10 Muharram, yang mana dianjurkan, bahkan Nabi SAW mengajarkan para sahabat, dan para sahabat pun mengajak anak-anak yang belum balik untuk berpuasa. Maka kita pada saat ini berada di bulan-bulan yang penuh kemuliaan, maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan kezaliman, jauhkan kejahatan atau perbuatan dosa, dan jauhkan amalan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini, yang kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, karena sangat besar kemungkaran yang diberikan
atau dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan amalan kezaliman pada bulan tersebut. Semoga kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan maksimal, yang mana kita menjaga batasan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melanggarnya, serta memperbanyak puasa sunnah di bulan yang mulia ini. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.